Halo guys, nama saya Marka. Eh, saya ingin menjelaskan mengenai pemrograman visual. Pemrograman visual yang eh, saya akan membuat sebuah program kalkulator menggunakan Visual Studio Code, Visual Studio, dan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. So pertama-tama kita open dulu Microsoft Visual Studio dan kita buat new project. New project di sini klik Windows from Apps. Oke, klik dulu dan next. Setelah itu kita namain di sini. Saya mau namain kalkulator aja. Oke, kalkulator karena saya udah buat kalkulator, jadi saya buat yang lain. Oke, dan create. Oke, kita tunggu. Oke, tampilannya bakal jadi seperti ini. Oke, kita akan tunggu sebentar. Oke, nice. Pertama-tama dilakukan untuk membuat sebuah kalkulator, yaitu kita cari text box di sini. Kita buat text box. Oke, jangan lupa diconteng ini multiline supaya gede. Terus button kita buat di sini. Oke, copy aja. Oke, klik sini. Terus kita ke teks. Di sini 1. Terus di sini 2. Saya percepat. Oke, jadi ini didesain sesuai dengan yang kalian maunya gimana kalkulatornya, tinggal didesain sesuka kalian sih, tapi pribadi saya lebih enak kayak gini. Oke, dan jangan lupa dinamain text boxnya di bagian sini, design name. Saya pengen namain ini text box 1. Enggak, text box aja deh. Dan sini button 1, BTN 1. Ini BTN 2. BTN 2. Oke, saya akan percepat lagi. Ini saya buat text box ini dengan nama txt box. Ini buat angkanya. Ntar kalau user ngeklik sini ntar. Nah, ini nomornya jadi 1, 2, 3. Jadi rencananya jika diklik 1 dia akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ntar ditambah kayak gitu. Jadi saya udah namain ini txt box. Terus setiap tombol udah saya setting, jadi namanya btn 1 dan segala macem. Nah, caranya yaitu tinggal diklik ini. Oke, jadi dibuat
Jadi outputnya txt box .text sama dengan txt box .text dan 1. Jadi ini artinya user ngeklik txt box gitu. Jadi user ngeklik txt box yang ini nih. Oke. Jadi saya meminta properti ini, properti text. Jadi ketika user masukin data, data tersebut akan disimpan ke sini dan ditambahkan dengan 1 gitu. Jadi ketika dijalankan dia bakal kayak gini, 1 gitu. Oke, 1. Oke, saya recordnya lagi hujan, jadi mohon maaf ada noise gitu. Jadi ini udah 1 kan, jadi saya masih punya banyak. Jadi caranya kita tinggal copy aja, copy di sini 2, kita tulis 2 di sini, ini 3, tulis 3 sini. Kalau kita biarin ini jadi 1, dia bakal gak sesuai, jadi 1 2 1 tuh ya kan, gak sesuai tuh. Jadi kita buat 3 biar sesuai sama 3 ini. Oke, terus nah ini 3. Oke, 3 terus 4 kita buat yang sama, 4 di sini, 4 di sini, 5. Oke, saya bakal percepat aja karena mungkin bakal lama. Oke, jadi ini udah semua. Oke, jadi ini udah semua 1 sampai 0 sampai 00. Jadi ketika kita jalankan dia bakal kayak gini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 dan 2 20 tuh. Oke, karena ini nggak jalan, ini saya masukin 20 tuh, kita jalanin lagi. Nah, dijalankan. Nah, karena tadi angkanya di kiri, jadi saya pengen ubah angkanya itu bakal di kanan. Jadi kita pindah ke font, terus kita text align di sini, kita ganti ke kanan. Oke, kita save, kita ulang lagi, kita compile. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kayak gitu. Dan menurut saya kayaknya fontnya kurang gede. Aduh, bentar, nge-lag sekali. Oke, jadi fontnya kurang besar, jadi saya akan memperbesar fontnya jadi 15 mungkin. Oke, di save dan di run lagi. 1 2 3 4. Oke, udah bagus. Oke, sekarang kita akan membuat ini plus minus perkalian pembagian. Dan ini caranya, kita klik di sini buat tambahan. Jadi pertama kita deklarasi dulu di sini, deklarasi dim. Kita deklarasi nilai nilai, anggaplah nilai gitu, as double. Kalau integer dia hasilnya bakal bilangan bulat. Kalau double itu dia bakal bilangan desimal juga kehitung. Jadi kalau misalnya 5 bagi
2 kan hasilnya 2,5. Nah, kalau misalnya kita pakai integer, dia bakal keluarin hasil cuma 2. Tapi kalau kita pakai double, hasil yang keluar outputnya itu 2,5. Jadi gitu. Oke, kita buat dim juga dengan nama anggap arit oke, arithmetic OP gitu. Arithmetic OP kita buat sebagai string karena kita bakal menyimpan aritmatika, operator aritmatika, pertambahan, pengurangan, pembagian kayak gitu. Oke, ini di sini plus, button plus, jadi kita masukin tadi. Jadi button plus, jadi kita akan buat masukin nilai sama dengan file txt box dot text gitu. Jadi file ini adalah suatu fungsi di mana fungsinya itu bakal gini. Ini kan teks, ya kan? Di sini teks nih. Di sini teks, oke kan? Di sini teks nih. Oke. Jadi otomatis ini tuh string. Jadi ketika user ngeklik gitu, dia itu masih jatuhnya itu string gitu. Jatuhnya string, dimasukin ke sini, diambil propertinya, masukin ke sini, diakses, ini diambil. Jadi misalnya kalau klik 1 di sini, kan hasilnya kan 1 nih, gitu. Satunya kan dalam bentuk di sini kan, berarti dalam bentuk string. Nah kalau file ini, jadi dia mengubah yang tadinya string jadi angka beneran, jadi integer beneran, jadi double beneran. Gitu. Jadi nilai ini akan menyimpan file txt_box.text, ini properti yang dari sini, nih, yang dari sini. Jadi yang dari sini disimpan di sini, simpan di nilai. Oke, setelah itu kita buat matik op itu kita buat di sini. Oke, nanti akan dipanggil ketika di sama dengan ini gitu. Oke, dan saya punya ide gimana kalau misalnya txt_box.text ini kita buat nothing. Jadi ketika si user jalanin, coba kita jalanin ya. 1 tambah 1 gitu. Jadi dia ngilang, 1 tambah 1 ngilang. Jadi 1 plus 1 jadi berapa? Oke. Dan ini kayak gini dulu. Setelah itu kita yang lain nih, button minus. Jadi sama, tinggal di copy aja. Ini juga perkalian, tinggal di copy, perkalian multiply, terus pembagian di divide, pembagian. Oke, pembagian. Bagian dan yang kedua kita perlu ini and ini apa namanya, sama dengan. Jadi sebelum sama dengan, saya pengen buat yang dimana ini akan mereset angkanya. Jadi misal 1 tambah 1 misal 2, terus ketika kita klik itu dia akan mereset. Jadi caranya txt_box sama dengan bisa nothing. Oke, bisa juga dikosongin aja. Jangan lupa kita masukin ini. Oke, karena kita ngakses yang di sini, properti di sini. Oke, coba kita jalanin. 1 tambah 1
Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Kalau kita pakai nothing juga sama sih. Nothing. Gitu. Terus kita jalanin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sama aja. Oke. Setelah itu baru kita buat. Oke. Nampaknya nge-lag. Oke. Nah, sini kita akan buat yang sama dengan berarti hasil dari ini semua sama dengan. Oke, jadi kita bilang if sama dengan jika si ini tadi kan kita udah buat nih, ini aritmatik OP. Jika aritmatik OP-nya itu sama dengan apa, misalnya pertambahan dulu deh, pertambahan. Oke. Then kita buat apa, kita masukin di teks, di box dot text gitu sama dengan nilai. Oke, ditambah dengan val. Di sini val, terus txt box dot text. Oke. Jadi pertama dari mana ya? Dari sini. Jadi dari sini user ngeklik oke, klik misalnya 1 gitu. Nah, nilai sama dengan 1. Misalnya di sini 1, nilai disimpan 1. Oke. Simpan 1. Habis itu misalnya apa? Si user ngeklik tambah gitu. Tambah, habis itu hilang. Oke. Setelah itu di sini jadi if arithmetica OP sama dengan plus, then txtbox.text sama dengan nilai value txtbox.text gitu. Jadi nilai yang awalnya dari sini kan, dari sini nih. Misalnya salah satu user ngeklik misal 3 gitu di sini. Oke, 3 dimasukin. Misalnya 3 dimasukin nih. 3 value-nya 3 gitu. Oke. Masuk ke txtbox.text, oke. Nah, setelah itu baru nilai sama dengan value. Nah, value tadi yang satu tadi, misalnya yang 3 tadi masuk ke nilai. Oke, masuk ke nilai. Setelah itu baru ditekan plus. Oke, tekan plus, habis itu nothing. Plus nothing. Oke, artinya plusnya ini nggak ada dong. Jadi 3 plus berarti hilang. Setelah itu karena dia udah sempat mencet ngeklik plus, jadi di sini ketika dia klik sama dengan sini ada apa namanya, kondisi lagi. Ketika tadi yang plus tadi ini, oke, di sini, maka ini akan variabel ini akan menyimpan nilai tadi yang 3 tadi yang udah dimasukin di sini, dan dia ngeklik plus di sini akan nyambung ke sini. Setelah itu dia setelah plus dia masukin nilai baru. Oke, masukin nilai baru misalnya 2 tuh, hasilnya akan 3 ditambah nilai baru. Oke, 3 ditambah nilai baru, jadi misalnya nilai barunya 2 gitu. Jadi 3 tambah 2 hasilnya 5 gitu. Oke. Itu adalah caranya. Terus kita bisa pakai else if. Kita pakai else if. Sama kita copy aja ini. Oke. Terus kita pakai else if lagi. Kita copy. If copy. Aritmatika operator di ini minus, dan ini hasilnya juga di minusin. Oke, ini di perkalian.
Ini di sini pembagian dan pembagian gitu. Jadi gimana enaknya? Oke, bisa gini kali enak. Nah, oke, coba kita jalanin. Oke, kita jalanin. Pertama kan dari sini. Pertama nih. Oke, di sini klik. Oke, 1 artinya masuk 1, dan satunya ini masuk ke nilai. Tadi bentuknya nilai satunya ini adalah string kan. Oke. Nah, nilai sama dengan value. Text box to text tadi yang satunya ini dijadiin angka beneran. Yang tadinya string jadiin di convert jadi angka beneran. Setelah itu aritmatika OP, baru misalnya user pengen klik salah tambah gitu. Oke, tambah, diklik tambah, just nothing, artinya ngilang. Habis itu angka keduanya misalnya 1 gitu. Oke. Setelah itu baru sistemnya masuk ke sini. If arithmetic operator plus, tadi diklik plus kan. Oke, jadi 1 plus 1. Oke, masuk di sini angkanya, nilai yang tadi 1 sebelumnya sama nilai yang baru ini. Nah, baru ada jumlah gitu. 2 gitu. Oke, sama misalnya pengurangan 15 dikurang 10 5. Oke. Terus 20 dikurang 17 3. 10 dikali 10 100. 100 dibagi 4 25. Oke. 1000 ditambah 1000 2000. 1000 dikurang 1000 0. 1000 dikali 1000 sejuta dong. Betul kan? Betul. 1000 dibagi 1000 hasilnya 1. Oke. Jadi sukses. Jadi alurnya oke, nge-lag. Alurnya nge-lag. Oke. Jadi alurnya yang pertama, untuk membuat kalkulator kita buat kotak ini text box. Di mana sih text box? Lupa nih, text box kita buat. Setelah itu di sini bisa diwarnai nih text boxnya. Habis itu fontnya bisa diubah-ubah. Setelah itu baru dibuat di sini button 1 2 3, terserah kalian. Setelah itu baru di dalam buttonnya ini baru dibuat codingan kayak gini gitu. Jadi dibuat variabel dulu, variabel nilai ini untuk menghitung menghitung angkanya, angka pertama, angka kedua, dan aritmatik OP ini untuk si operator aritmatikanya yang kali bagi tambah kurang. Oke, yang txt.text ini adalah variabel di mana kita meminta sistem untuk mencari properti teks yang dimana itu ketika user ngeklik atau mengisi sesuatu di text box itu akan ditambah dengan 1. Ini apa ya namanya? Lupa operatornya, pokoknya itu yang nambah. Jadi hello, misalnya hello pakai ginian di tengah-tengah, terus ada world, hello world, jadi nyambung gitu. Oke, di setiap angka tinggal copy aja codingannya kayak gini. Oke, setelah itu baru di sini masuklah plusnya, yang ini, yang plus minus bagi kali bagi. Oke, jadi nilai operator nilai yang tadi di sini itu
Nah, text box yang tadi yang udah dimasukin di sini, yang udah kita akses, misalnya si user ngeklik 7, oke, berarti sini masuk 7. Tapi 7-nya ini masih dalam bentuk string di sini kan, masih dalam bentuk string, sehingga kita perlu mengubahnya dari itu function conversion val input as string as double itu. Jadi ini string ini kita ubah ke jadi nilai angka beneran kayak integer, double, integer, desimal gitu. Oke, dan di sini arithmetic op itu adalah variabel yang berisi tentang ini nilainya, nilai pertambahan operator aritmatika. Text ini artinya setelah angka yang ini, setelah angka yang ini udah masuk di sini, habis itu user klik misalnya salah satu aritmatika operator kayak gini, dia bakal ngilang dulu, bakal ngilang. Terus nanti ketika user type yang kedua kali, dia baru ngejumlah. Ketika dipencet sama dengan, baru dia bisa keluar hasil itu. Text nothing udah sama nih, sesuai aja ini 1 2 3 4. Dan si ini, karena si ini fungsinya buat ngeriset ulang, jadi bisa pakai nothing, bisa juga dikosongin, kayak gini gitu. Sebenarnya sama aja. Setelah itu barulah sama dengan, di sini sama dengan menghitung. Jika aritmatika yang diklik tadi antara salah satu ini, maka akhirnya ini. Kita pakai variabel ini lagi sama dengan nilai yang tadi udah diinput dari awal, terus ditambah, habis itu si user ngeklik yang baru, bilang angka yang baru. Jadi angkanya itu yang sini, angkanya bakal di convert ke bilangan integer atau desimal gitu kan, karena nilai ini udah di convert dong. Kalau misalnya nilai ini belum di convert ya, di sini misalnya ini dihapus gitu, artinya ini masih string. Jadi nilai misalnya diklik misalnya user masukin 7 gitu, nilai 7 gitu. Nah 7 ini masih string, karena kalau misalnya kita nggak pakai ini, 7 ini masih string dan nilai ini berisi string 7. Nah kalau misalnya string 7 tapi ini udah bilangan murni, hasilnya nggak tahu sih hasilnya berapa. Kalau JavaScript hasilnya 11. Nah kalau di sini nggak tahu. Pokoknya ini udah dikonvert jadi nilai angka murni, dan ini juga dikonvert lagi angka murni. Setelah itu ditambah, baru keluar hasilnya. Jadi begitu presentasi saya mengenai cara pembuatan kalkulator sederhana di Visual Studio Code. Visual Studio Code lagi. Visual Studio menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.